Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina dari kelas PBI semester 2. Baik, di sini untuk video kali ini saya akan menjelaskan serta menjawab pertanyaan dari Aswaja pertemuan yang ke-10 ya. Pokoknya yang sudah dijelaskan sama teman saya akan menjawab pertanyaannya. Sebelum menjawab, karena pertanyaannya cuma dua pertanyaan ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang materi taklid dan talfik. Baik, dan perbedaannya ya. Oke, saya akan menjelaskan yang taklid dulu. Taklid adalah mengamalkan sebuah pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Taklid dalam permasalahan akidah hukumnya haram ya teman-teman. Bahkan sebagian ulama berpendapat iman seorang muqallid atau orang yang bertaklid tidak dapat menolongnya besok di akhirat. Adapun taklid dalam permasalahan fikih, sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mujtahid. Dan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seseorang apabila ia ingin taklid dalam bidang fikih. Yang pertama ada mengetahui syarat-syarat imam mazhab dalam masalah yang diikuti, dan yang kedua itu ada tidak berdampak pembatalan keputusan qadhi atau hakim, sebab keputusan qadhi hanya dapat terbatalkan apabila bertentangan dengan nas, ijma atau qiyas jali. Dan yang nomor ketiga, ini ada tidak selalu mencari-cari ruksyah. Apa itu ruksyah? Ruksyah itu adalah keringanan. Dan yang terakhir ada tidak mentalfik. Nah, talfik sendiri adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari pencampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapat. Sebagai seseorang wudhu dengan mengusap sebagian kepada dengan taklid kepada Imam Syafi'i dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa syahwat dengan taklid kepada Imam Malik, lalu orang tersebut salat. Baik menurut Imam Syafi'i maupun Imam Malik, keduanya sepakat tidak mengesahkan salat orang seperti kasus tersebut. Alasan Imam Syafi'i salat orang tersebut tidak sah sebab menyentuh lawan jenis tanpa syahwat. Dan alasan Imam Malik sebab orang tersebut tidak mengusap seluruh kepalanya melainkan hanya sebagian kepala saja. Dan saya akan jelaskan lagi ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mazhab dalam fikih. Mazhab fikih mulai bermunculan di awal abad kedua Hijriah hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Setidaknya terdapat 13 mujtahid yang mazhabnya terbukukan saat itu. Mereka adalah, ini saya akan menjelaskan. Yang pertama, itu ada Sufyan bin Uyainah. Lahirnya itu pada tahun 100 wafat ya ini. Ini wafat ya, mohon maaf, wafat pada tahun 198 Hijriah di Mekah. Dan yang kedua, Malik bin Anas, wafatnya 179 Hijriah di Madinah. Dan yang ketiga, ada Al-Hasan Al-Basri, wafatnya 110 Hijriah di Basrah. Dan yang keempat, ada Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit, wafatnya 150 Hijriah di Kufah. Dan yang ke nomor 5, Sufyan Al-Tsauri, wafat 161 Hijriah pada tempatnya di Kufah. Dan yang ke-6, Abdul Al-Rahman Al-Auza'i,
wafat 157 Hijriah di Syam. Nah itu ya pokoknya, dan lain-lain sebagainya kalian baca aja di buku Aswaja ya, di buku Aswaja ini dari Unugiri ya teman-teman. Itu sekilas ya dari perbedaan apa tadi, taklid sama tahfidz apa ya, aduh lupa, sebentar ya. Sebentar ya. Aduh, sebentar. Taklid dan talfik. Mohon maaf ya, tadi saya sudah menjelaskan perbedaan taklid dan talfik. Oke. Kurang jelas kalian bisa baca di buku Aswaja. Oke, dan saya akan menjawab pertanyaan ya, 2. Ada 2 pertanyaan setelah materi yang telah dijelaskan sama teman saya. Untuk yang pertama itu apa hukum taklid dalam fikih? Nah, saya akan menjawab. 1. Hukum taklid bagi orang awam dibolehkan, bahkan diwajibkan bagi orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis, tidak punya ilmu usul fikih, bahasa Arab dan lain-lain. Maka taklid kepada ulama mujtahid adalah wajib. Mereka wajib bertanya dan mengikuti ulama yang dipercaya keilmuannya. Dan yang kedua, hukum taklid bagi orang yang mampu berijtihad diharamkan. Bagi orang yang memiliki kemampuan ijtihad atau mujtahid, maka haram baginya taklid karena ia wajib menggali hukum langsung dari sumber-sumbernya. Dan yang ketiga, hukum taklid dalam hal yang jelas bertentangan dengan dalil diharamkan ya teman-teman. Jika seseorang tahu bahwa pendapat ulama yang diikutinya bertentangan dengan dalil yang sahih dan jelas, maka taklid dalam kondisi ini tidak boleh. Dan yang nomor 4, itu ada taklid buta atau ta'assub madzhab, dikecam ya. Ulama banyak mengkritik taklid buta, yaitu mengikuti satu mazhab atau tokoh tanpa mempertimbangkan dalil sama sekali, bahkan jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Untuk kesimpulannya ya, taklid boleh, bahkan wajib bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Taklid tidak boleh bagi orang yang mampu berijtihad. Taklid tidak sah jika dilakukan terhadap pendapat yang nyata bertentangan dengan dalil yang sahih. Oke, selanjutnya saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan talfik. Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Talfik tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi saya akan menjelaskan secara istilah, menggabungkan 2 pendapat dari 2 mazhab yang berbeda sehingga menghasilkan amalan yang tidak sah menurut kedua mazhab tersebut. Contoh talfik: seorang wanita haid mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa sentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang membatalkan wudhu. Lalu ia bersentuhan dengan suaminya dan tidak mengulang wudhu karena mengikuti mazhab Hanafi yang tidak menganggap itu membatalkan wudhu. Oke, hukum talfik. Nomor 1, mayoritas ulama. Talfik yang menyebabkan ibadah menjadi tidak sah menurut seluruh mazhab adalah haram. Kedua, sebagian ulama kontemporer membolehkan talfik secara terbatas ya. Kesimpulannya, nah kita bisa mengambil kesimpulan ya dari pertanyaan tadi, penjelasan tadi saya jelaskan. Nah, untuk kesimpulannya, talfik yang membuat ibadah menjadi tidak sah menurut semua mazhab haram. 2. Talfik yang tidak menyebabkan kerusakan ibadah dan masih dalam kerangka ijtihad boleh dengan syarat ya teman-teman. Oke. Itu saja yang bisa saya jelaskan, bisa saya jawab ya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama saya membuat video ini, mohon dimaklumi ya Pak. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.